Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin al-qahirin al-a'lam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Yang kami hormati segenap hadirin tuan-tuan jemaah salat subuh Masjid kita tercinta Ikhlas. Semoga mudah-mudahan niat baik kita, belakang kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan sebagai ketaatan, semoga bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang saleh, mengantarkan kita pada surga dari Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita baca surat Al-Fatihah dan harapan mudah-mudahan kajian subuh di hari sekarang ini dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan ilmu yang manfaat dan barokah bagi hari ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ala nabiyina syahidina wa hurmati ajrina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullu salatu tabi'in dari selain mujtahid muqallid wal ulama al-alim wal fuqaha fasilin wal qurra wal hadisin wal musannifin al-muhsin khususan khasin wal tawassabi khususan ila sayyidina Rasul al-Mahdi al-Mahdi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fi dar-al-amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelumnya kita baca mengurangi bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani warrahim bil ihsani walhamdulillahil qadir wal akhiril maqdim la tahawuni thumma salatu wassalamu على النبي خير من قد وهدى وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مهتدي وبعد فلفي وجود المعرفة بالوجد لله والله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإثبات وقائم ولي وواحد وهادي قادر مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تمتلئ فقدرة بإرادة
بغير نقص كالرحيم المرضي عصمتهم كسائر الملائكة وجبت وفاضت الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فقد بخمسنا بنطق واجب. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهد بفضله وعدله تكن لكل مؤمن كافر أرسلها بيده فقال بالصدق والتقي والأمانة وجاهد بحقه من عرض بغير نقص كقبيل الماضي عصمته كسائر الملائكة وجبته وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فقد لخاسنا بحب واجبين. وجائز sifat jenis bagi Allah Subhanahu wa taala yakni al-nasab, yakni wajahidun bi fadlihi wa adlihi. Jadi Allah boleh melaksanakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Ayyajibu ala kulli mukallafin, diwajibkan bagi setiap orang mukallaf ayat kita anna Allah Ta'ala yajuzu ayyakal khair wa syarr. Wajib bagi setiap orang mukallaf yakni meyakinkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala boleh saja melaksanakan suatu perkara yang baik, melaksanakan kebaikan, wasyar atau kejelekan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kebaikan kepada seseorang atau memberikan perkara yang jelek, musibah, cobaan sebagainya, dia betul punya boleh. Allah tidak mempunyai sifat kewajiban. Andai kata ada seseorang punya orang soleh semuanya, wajib bagi Allah, bagi setiap orang soleh ataupun orang yang mengerjakan kebaikan untuk memberikan pahala dan sebagainya. Tidak wajib. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin membalas ataupun tidak akan kesalehan mereka, pahalanya adalah bersama Allah. Dan juga ini tertera dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni iman, rukun iman yang keenam. Wajib bagi kita iman kepada qadar dan qadar. Apa qadar dan qadar itu? Ialah baik dan jeleknya dari Allah. Wa yajuzu an yaqraba al-Islam fi Zaid, dan Allah Subhanahu wa taala boleh menjadikan Zaid itu dijadikan seorang yang beragama Islam ataupun beragama lain. Wal ilmu fi hadina, dan juga Allah Subhanahu wa taala boleh untuk menjadikan seseorang itu menjadi orang yang pandai ataupun orang yang bodoh. Wa itsabatu ta'ala lil-mu'min fadlun, sedangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada setiap orang yang taat kepada beliau, yang taat kepada Allah. Jadi memberikan pahala dan seseorang semuanya yang rajin melaksanakan salat kemudian Allah Subhanahu wa taala dijajar diberikan pahala, dia dijadikan orang yang soleh. Maka itu adalah merupakan fadlu
fadlun min Allah, merupakan fadl keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamul lil 'asi adlun minhu, sedangkan Allah menyiksa kepada orang yang bermaksiat adlun minhu, itu merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai fadl dan juga keadilan. Allah memberikan balasan bagi orang yang taat kepada Allah, melaksanakan salat, berpuasa, kemudian mereka dijadikan orang soleh. Ini adalah merupakan fadl, ini adalah utama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyiksa kepada seseorang, bagi orang yang tidak taat semuanya, orang yang selalu bermaksiat kepada Allah, kemudian mereka itu dijadikan orang yang sengsara, rezekinya seret, kehidupannya dia penuh dengan amburadul dan sebagainya. Ini adil itu merupakan keadilan Allah. Jadi keadilan Allah bagaimana? Mereka dengan keadilan Allah itulah balasannya untuk orang yang maksiat, orang yang nakal, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi wa inna ma'adil ta'at wal ma'asi alamakum. Tetapi seseorang melaksanakan ketaatan, seseorang melaksanakan kemaksiatan, dia jadi orang yang durhaka, rajin sholat dan sebagainya, Allah alamatu anna Allah ta'ala yusibu wa yu'aqib. Itu merupakan tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di situ ada pahala dan juga ada siksaan. Jadi dengan adanya ketaatan, dengan adanya kemaksiatan, nanti itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersifat Fakat arada sa'adatahu wa waqahu ta'ati. Dan barang siapa orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang bahagia, orang yang beruntung, waqahu ta'ala fi ta'atihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk bagi mereka untuk menjadi orang yang taat. Ini adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala bagi orang, tanda-tandanya bagi orang yang telah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia menjadi orang yang beruntung, bahagia dan kelak di akhirat. Ialah tanda-tandanya adalah bagi mereka yang melaksanakan ketaatan. Wa man arada shaqawatahu khalaqa min maksiatan. Dan bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia akan menjadi orang yang celaka, dia akan menjadi orang yang sengsara, ataupun dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ada tanda-tandanya di dunia mereka itu adalah orang yang selalu melaksanakan kemaksiatan. Jadi kita ini di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberi tanda-tanda bahwasanya kita atau mereka orang itu akan menjadi orang yang ahli surga atau ahli neraka. Ini adalah tanda-tandanya saja mereka melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi tanda-tandanya mereka ahli surga dia adalah selalu melaksanakan ketaatan, melaksanakan salat jamaah, selalu hadir di majelis taklim, dia tidak pernah tinggalan melaksanakan jamaah salat subuh. Ini adalah merupakan tanda-tanda bahwasanya kita ini telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ahli surga. Dan sebaliknya, orang yang tidak melaksanakan ketaatan, selalu melaksanakan kemaksiatan, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, minuman, melaksanakan salat subuh dan pernah pergi mendatangi majelis taklim tidak pernah. Ini adalah merupakan tanda-tanda bahwasanya mereka akan menjadi ahli neraka. Jadi dengan demikian
Wajibul af'ali, semua perbuatan-perbuatan yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya, baik itu merupakan yang baik ataupun yang jelek, itu semua merupakan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menjadikan kalian semua, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita semua, wa ma ta'malun, dan apa yang telah kita kerjakan. Jadi semuanya kalau sudah disadarkan kepada Allah, ini semua yang kita laksanakan, kita ini bisa berbuat baik ataupun kita melaksanakan kejelekan, ini semua adalah dari Allah. Jadi rukun iman yang keenam itu percaya kepada qadar dan qadar, jadi baik dan jeleknya itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yasma'u nafsuhu, maka demikian karena sesuatu itu landasannya dari Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kemudaratan, setiap kemudaratan, bahaya dan sebagainya, itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Fala khaira wala syarra wala nafa wala darra illa huwa mansubun ilaihi subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kebaikan, tidak ada kejelekan, dan tidak ada kemanfaatan, dan tidak ada bahaya, illa huwa mansubun ilaihi, kecuali semuanya itu harus kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ayna ini yang bagi dan abdi ayyakuna iktimaduhu alaihi ta'ala wahdahu. Maka demikian seharusnya bagi seseorang harus bersandar pada setiap sesuatu perbuatan sehari-harinya, yaitu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yakhsha 'ala ghairihi, dan tidak khawatir kepada sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Cuma ibu, bapak dan kami mengerti kenapa kita ini di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala, ma asaba bin musib ma asaba bin hasanin fa min Allah wa ma asaba bin sayyi'atin fa min intina nafsi. Ini katanya setiap sesuatu baik dan jelek apa yang kita laksanakan ini adalah merupakan sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekarang kenapa ada ayat yang mengatakan setiap sesuatu kebaikan maka itu dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi setiap sesuatu kejelekan harus kita sadarkan kepada diri kita, ini adalah merupakan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang kita gunakan akhlak, ini ada ayat yang potensinya menggunakan akhlak, ada ayat yang potensinya menggunakan tauhid. Secara tauhid, ini apa perbuatan yang kita laksanakan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara akhlak sopan santun, maka kalau ada yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau yang jelek dari kita. Ini kenapa kok kita selalu mendengarkan kata-kata itu? Ini adalah sopan santun. Dan ini begitu juga pada kedua orang tua, ya. Kedua orang tua ini jangan sampai dari menyalahkan kedua orang tua. Ini akhlak yang kita utamakan, mungkin kita yang salah. Ini adalah akhlak. Kita ini yang menemukan dengan orang lain, orang banyak, dan kita berkata mungkin ini kesalahan saya, ini kelupaan saya, kekhilafan saya. Ini adalah akhlak. Dengan demikian, para ibu bapak yang kami hormati, ini ada suatu cerita. Diceritakan wahukiyah. Ada cerita Al-Sayyidina Musa alaihissalam wassalam, diceritakan
Ini ada ceritanya Nabi Musa alaihissalam. Annahu saka ala sinnihi. Annahu saka ala sinnihi ila Allah Ta'ala. Pernah pada suatu saat ini Nabi Musa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ini pada suatu saat Nabi Musa pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala ada masih di tempat penyakit gigi. Ini pada suatu saat Nabi Musa pernah sakit gigi. Sakit gigi. Ya Allah, gigi kami sakit ya Allah. Sembuhkanlah ya Allah. Katanya Nabi Musa. Faqala, kemudian Allah Subhanahu wa taala khudil khashisatal falaniyah wa ta'ha ala sinnika. Fasakana al-wajhu minha. Kemudian setelah Nabi Musa ini memohonkan kepada ya Allah, kok sakit gigi saya ya Allah, sembuhkanlah ya Allah, katanya Nabi Musa. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih ilham. Ilhamnya apa? Khudil khasisatan al-falaniyah. Musa, ambillah kayu yang masih basah. Ambillah kayu, wahai Nabi Musa. Itu ada kayu disuruh ambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'a ala sinnika, dan letakkanlah di pipimu, di gigi. Kemudian oleh Nabi Musa diambil dan diletakkan suku kepada giginya yang sakit. Fasakana al-wajhu minha. Kemudian giginya itu sembuh seketika itu. Summa ba'da muddatin ada dari al-wajhu. Kemudian setelah itu kok sakitnya kembali lagi. Setelah lama-kelamaan sakit gigi lagi Nabi Musa alaihissalam. Sakit gigi lagi. Kemudian fa'akhadhatil khasisata wa wada'aha ala sidrihi. Kemudian Nabi Musa itu mengambil kayu yang kemarinnya yang dulunya pernah diambil untuk obatin giginya. Diambil lagi kayu itu, kemudian kayu itu diletakkan di giginya kembali. Dan setelah diletakkan di giginya, fasa dan wajhu berapa makana. Kemudian sakitnya ini tanpa parah, lebih sakit daripada sakit yang kemarin. Fastaghfara ila Allah Ta'ala wa qala ilahi anta aradtani bihada wa tadaltani alaihi. Ya Allah, kok tambah sakit penyakit saya, kok tambah sakit gigi saya, padahal kemarin Engkau ya Allah telah memberikan petunjuk padaku. Kemarin aku waktu sakit gigi disuruh ambil gigi untuk diletakkan ke gigi. Dulu sembuh ya Allah, tetapi sekarang tambah sakit. Katanya Nabi Musa. Faqala ta'ala ya Musa. Kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, ada syar'i wa ada al-ma'ani wa al-darru wa al-nafi'u fasaddani bil maqatil ula. Wahai Musa, ketahuilah, ada syar'i, akulah yang bisa memberikan kesembuhan, wa al ma'ani, dan akulah yang memberikan kesehatan, wa al darru, dan akulah yang bisa memberikan bahaya, wa al nafi'u, dan akulah yang bisa memberikan kemanfaatan. Fasaddani bil maqatil ula. Dulu wahai Musa, waktu sakit pertama kali gigimu sakit, kamu hanya bertujuan kepada
itu kamu meminta agar aku yang memberikan kesembuhan. Fazal barakah, maka waktu itu aku menghilangkan penyakit. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Ana-Syafi", akulah yang memberikan kesembuhan. Kamu mengambil obat itu, wahai Musa, kamu hanya minta kepadaku untuk menyembuhkan. Dan kamu waktu itu yakin bahwasanya saya yang bisa memberikan kemanfaatan dan juga saya yang bisa memberikan bahaya. Tetapi sekarang wahai Musa, kalau masih sedang asal tadi, kalau mengambil kain tadi ataupun obat tadi hanya bertujuan kepada obat itu, tidak bertujuan, tidak meyakini bahwasanya aku yang memberikan kesembuhan. Di bawah Ibu ini adalah merupakan dalil petunjuk bagi kita bahwasanya berobat itu memang diperbolehkan, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan obat itu dijadikan sebagai pelantara, dan obat itu dijadikan sebagai sebab usaha. Kemudian arsala biyadabi maqala bisidqi wa tablighi wa amana. Dan juga diwajibkan bagi setiap orang mukallaf meyakinkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, mengutus para nabi, maksud fi sifat al-ba'id wajibatin fi haqqi alaihissalatu wassalam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi-nabi dengan memberikan sifat-sifat yang sebanyak 4 sifat, yaitu sifat faqala, siddiq, tabligh, dan amanah. Dan ini para ulama ibu yang saya hormati, ini kemarin yang ada menanyakan ini masalah ulul azmi. Di ulul azmi ini memang ada di dalam Al-Quran, dan Al-Quran yang menerangkan tentang masalah ulul azmi itu sendiri itu surat Al-Aqaf. Surat Al-Aqaf, dan juga ada sebuah surat yang menerangkan ulul azmi ini di dalam Al-Quran, yaitu yang pertama surat Al-Ahzab, yang kedua adalah surat Al-Aqaf. Dan nama-nama ulul azmi, nabi-nabi yang dikatakan ulul azmi ini adalah dari Al-Quran. Banyaknya nabi-nabinya ini ada di Al-Quran. Ini yang mana dari Allah Subhanahu wa taala, fasbir kama sabara ulul azmi wala tastajil lahum. Di dalam surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi, maka bersabarlah engkau wahai Muhammad kama sabara ulul azmi minal rusul, sebagaimana sabarnya orang-orang yang mempunyai gelar ulul azmi minal rusul. Wala tastajil lahum, dan janganlah engkau meminta siksaan datang kepada mereka waktu sekarang ini. Di dalam surat Al-Anfal. Kemudian juga dalam surat Al-Ahzab-nya diterangkan dan ayat 7-nya, kalau yang tadi ayat yang ke-35 terakhir Al-Anfal. Wa in akhadna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Wa in akhadna minan nabiyyin, ketika aku mengambil perjanjian daripada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, wa
Wabinka dan kamu wahai Muhammad, wabin Nuhin dan juga Nabi Nuh alaihissalam, wa Ibrahim Nabi Ibrahim alaihissalam, wa Musa dan Musa alaihissalam, wa Isa bin Maryam juga Isa bin Maryam. Jadi ini seakan-akan kita tafsiran daripada nabi-nabi yang bergelar resmi, itu yang sebanyak 5 nabi, yaitu Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, dan juga Nabi Isa. Kemudian Nabi Adam alaihissalam, kalau Nabi Adam alaihissalam ini tidak termasuk ulul azmi, karena Nabi Adam alaihissalam pada waktu itu ini umatnya masih sedikit. Dan juga yang terjadi kepada Nabi Adam alaihissalam ini goda-goda itu cuma yang banyak goda-goda daripada iblis, setan dan iblis. Kalau yang nabi-nabi ini goda-godanya kesebaran-kesebarannya ini dari jin, iblis, dan juga umatnya. Itu Bapak Ibu yang akan menghormati, yang mungkin kami berikan waktu untuk pertanyaan terlebih dahulu. Tidak ada yang ingin mengajukan. Kalau ada yang mau tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena tidak ada yang nanya, saya tanya. Yang pertama dalam konteks sifat jahil Allah itu boleh mungkinin autarku, karena tadi Ustaz juga menyinggung Nabi Adam. Yang saya tanyakan adalah bahwa Nabi Adam itu diciptakan untuk menjadi khalifah di atas bumi. Baik oleh Rabbil malaikat ini jahilun fil ardi khalifah. Untuk menjadi khalifah di atas bumi. Kemudian ternyata dalam kisah selanjutnya itu Nabi Adam itu menjadi khalifah di bumi karena diusir dari surga. Jadi sebenarnya Nabi Adam itu diusir dari surga atau memang karena menjalankan tugasnya? Kalau kan dari penciptaannya memang menjadi khalifah di bumi. Kalau dia tidak diusir dari surga, bagaimana dia menjadi khalifah di atas bumi? Jadi sebenarnya memakan dua kulit itu bagian dari kehendak Allah yang itu boleh mungkin atas atau bagaimana ya? Yang kedua dalam konteks fi'lu boleh mungkin atas Allah itu boleh mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Mungkin Ustaz bisa menjelaskan kenapa hikmahnya misalkan Siti Aisyah itu soleha, punya suami Nabi Muhammad yang juga soleh, yang sangat soleh. Kemudian punya orang ayah Abu Bakar itu juga kesolehannya tidak dilakukan. Tapi kenapa Allah takdirkan Siti Aisyah itu tidak bisa punya anak? Padahal kalau dia berdoa anak suaminya Nabi, dia sendiri Siti Aisyah, kemudian orang tuanya pun Abu Bakar. Jadi mungkin dalam konteks Allah itu boleh mengerjakan sesuatu dan boleh meninggalkan itu, hikmahnya bagi kita itu apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus yang lain, Kemarin Ustaz itu menyebutkan Nabi itu bukan Adam. Kemarin dalam penjelasan yang kemarin itu Ismail yang Ustaz sebutkan. Jadi
Jadi kalau dibilang agak dalam orang itu bukan yang kemarin ya, karena kalau yang pertemuan sebelumnya itu Mas Ali itu menyebut salah satu nabi luar itu kan Ismail ya, bukan Adam. Ya, terima kasih. Yang terakhir ini apa yang kami menyebut Nabi Ismail itu salah ya. Jadi yang betul Nabi Ulul Azmi itu kalau Nabi Adam tidak, ya Nabi Adam bukan, Nabi Ismail bukan. Jadi Ulul Azmi ini dari Al-Qur'an daripada Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-7. Ini disebutkan secara jelas, secara sore bahwasanya Ulul Azmi ini ada 5 orang, yakni Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Ini adalah Ulul Azmi. Dan itu juga didukung daripada surat Al-Aqaf ayat yang terakhir yang ke-35, wasbir kama sabara ulul azmi, yang mana pada waktu itu mungkin Nabi Muhammad SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka itu merasakan perang Ahzab. Yang perang Ahzab mereka itu sangat dahsyat sekali. Allah SWT membantu berikan angin, obat dan sebagainya. Kemudian ditegur oleh Allah SWT, "Asbir wahai Muhammad, sabarlah engkau wahai Muhammad, karena sabar ulul azmi, sebagaimana sabarnya para ulul azmi. Fala tastajil lahu, dan jangan engkau wahai Muhammad mengharapkan datangnya siksaan sekarang juga." Jadi mereka itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan tempo pada waktu yang ini Bapak Ibu. Jadi Ulul Azmi ini sebanyak 5 orang, 5 Nabi. Siapa? Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Sedangkan Nabi Adam, Nabi Ismail itu bukan tergolong. Lalu kemudian pertanyaan yang pertama, ini Nabi Adam alaihissalam ini diciptakan di dalam surga. Ini wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu ونحن نسبحك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Ini Nabi Adam alaihissalam ini memang diciptakan di dalam surga, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala memang sudah ada tujuan Allah menciptakan Adam alaihissalam, diciptakannya di dalam surga, tetapi nanti dia akan menjadi khalifah di bumi. Ya. Jadi Nabi Adam alaihissalam diciptakan di surga, tetapi akan dijadikan khalifah, pengganti di bumi. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan Adam sebagai khalifah di bumi, maka di sana ada drama istilahnya, ya. Ada drama, ada skenario, tapi itu semua adalah skenario oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu kalau kita tarikan kepada Nabi Adam alaihissalam, ini bukan istilahnya bukan diusir, ya. Jadi secara akhlak kepada Nabi Adam ini tidak pantas kalau seandainya kita mengatakan diusir dari surga, tapi Allah memerintahkan untuk turun. Ya, Allah memerintahkan untuk turun ke bumi, bukan mengusir. Allah memerintahkan Nabi Adam alaihissalam untuk turun ke bumi. Setelah Nabi Adam alaihissalam melanggar larangan, yakni memakan buah-buahan.
wa khulli. Ini di sana dan sebelumnya mengatakan wa khulli, ini bukan wa khulli, itu pohon yang menamakan pohon khulli itu adalah iblis sebetulnya itu ya. Ya, saya jelaskan khulli. Jadi wa khulli yang mana katanya Iblis alaihissalam, adalah kalau kamu makan pohon ini, maka engkau akan menjadi abadi di dalam surga. Ini katanya Iblis. Adalah ini satu pohon ini dilarang oleh Allah. Ini kalau dilarang, ini penasaran ini Nabi Adam alaihissalam. Ini penasaran. Semua yang disuruh nikmati, semua yang disuruh bersenang-senang dengan apa yang di dalam surga, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala dilarang wala taqrabu hadhihi sajarah. Dan Allah Subhanahu wa taala dilarang untuk mendekati pohon ini. Maka ketika itu dimulai sifat kemanusiaan dia. Apa sifat kemanusiaan? Yaitu penasaran. Jadi seseorang itu pasti kalau dilarang pasti ada penasarannya. Ya. Dilarang minum ke rumah, dan boleh ke rumah itu. Dia penasaran apa yang terjadi. Kemudian digoda oleh iblis. Tidak ada sebetulnya kamu dilarang untuk makan pohon ini adalah ini agar kamu tidak tetap di dalam surga. Kemudian dicoba oleh Nabi Adam alaihissalam melewati istrinya Siti Hawa alaihissalam, kemudian ditinggal. Kemudian setelah itu orang itu waktu itu dibakti itu. Kemudian pada Allah Subhanahu wa taala diperintah untuk turun, yaitu Abu. Ya, dan itu merupakan hak itu Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apa sesuatu yang kita laksanakan, sesuatu apa yang kalau kita lihat di bumi, di laut sebagainya, itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai skenario drama yang Allah mempunyai tujuan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam alaihissalam di dalam surga, tetapi ingin menjadikan khalifah di bumi. Bagaimana caranya? Ya, seperti tadi, ya, pelanggaran sehingga beliau diperintah untuk turun ke bumi. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai putra putri daripada istrinya yang bernama Siti Aisyah? Itu adalah kita jawab tidak, tetapi itu semua adalah ada banyak hikmah, banyak syariat. Mungkin kalau kita sekarang ini banyak di antaranya adalah Nabi Muhammad SAW tidak dikaruniai putra anak laki-laki dan juga daripada turunan laki-laki, sehingga sampai sekarang Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai keturunan yang berlangsung. Jadi Nabi Muhammad SAW mempunyai putra. Jadi sebanyak 4 orang ini adalah semuanya meninggal semua. Ya, meninggal mempunyai tidak mempunyai keturunan, di antaranya Abdullah, Wasil, Ibrahim. Dia adalah putra Rasulullah yang mungkin. Nah, itu sementara dulu tentang hikmahnya, ya, mungkin bisa dilanjutkan untuk perempuan yang akan datang. Ya, Ustaz ya. Kirim ibu sudah. Masih dari kami melakukannya bapak yang sebesar-besarnya. Lagi bahwasanya ulul azmi itu sebanyak 5 orang: Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, ya. Nabi Adam, Ismail, dan termasuk ulul. Kita bersyukur dan mudah-mudahan pertemuan sekarang ini dari pertemuan yang barokah yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita yang lalu, dan mudah-mudahan
mudahkan dan kita amin. Al-Fatihah. Dari kami kurang lebihnya maaf yang sebesar-besarnya. Tidak sebat yakin hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.